Pernah batal puasa gak? Kalau pernah, kenapa bisa batal? Apa gak sengaja minum air keran ya? Iya. Ruangannya istimewa, ingin tahu, ingin coba. Rai, ingin bisa. Rai, ruang anak istimewa. Selalu ingin tahu, ingin coba, ingin bisa. Selamat datang di YouTube channel kami, Esensi Global Mandiri Cibubur, yang akan memberikan informasi-informasi edukatif seputar anak-anak istimewa. Assalamualaikum, halo Rainers, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik. Sehat. Hari ini tema kita adalah Gema spesial Ramadan yang akan membahas tentang puasa Ramadan bersama seorang guru dan juga ustadz yang sudah cukup terkenal di lingkungan Sekolah Global Mandiri. Mari kita panggilkan Mr. Jupri. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mr. Jupri? Sehat, yuk, sehat. Aryo sehat? Iya sehat. Sorry, aku baru nyadar kenapa kan Mr. namanya Mr. UJ kan? Iya. Mr. Jupri. Iya. Tapi kenapa semua orang sering panggil Mr. UJ? UJ itu dari dua huruf ya, U dan huruf J ya. Jadi ada yang menyingkat nama saya. Nama saya kan Jupri ya, Ustadz Jupri, jadi singkat UJ gitu. Bukan Ustadz Jepri ya, Ustadz Jupri. Oh begitu. Mr. UJ, puasa itu apa sih? Puasa itu, Aryo, itu puasa itu adalah arti dalam bahasa itu menahan diri untuk tidak makan dan minum atau hal-hal yang membatalkan puasa dari sebelum fajar sampai matahari terbenam. Jadi itu kalau bahasa lengkapnya. Jadi kalau misalnya kalau hawa nafsunya megang HP itu boleh. Oh, kalau megang HP boleh. Itu kan tidak membatalkan puasa, tetapi kita membuka HP itu materi konten HP apa yang kita buka, itu yang jadi masalah. Kalau film-film dewasa, berarti batal puasa kita. Facts. Gitu. Kalau Mr. UJ mulai puasa di umur berapa? Mr. Ujo mulai belajar puasa tuh dari SD ya. SD kelas 1 udah mulai puasa setengah hari dulu ya, diajarkan orang tua. Orang tua sekarang juga begitu, ngajarin anaknya kalau udah SD, puasa setengah hari, nanti buka, nanti lanjutkan puasa lagi. Jadi puasa itu dimulai dari SD atau dari TK, anak-anak sudah mulai belajar puasa setengah hari, nanti kalau udah kuat 1 hari. Nah, Mr. Uji mulai SD belajar puasa. Oke. Kalau Aryo mulai kapan? Aku orangnya pernah dulu suka boros, jadi aku belum bisa disebut apa kelas 1 gitu. Oh gitu. Jadi ya pas masih kecil belum mulai puasa gitu. Tapi kayak mulai puasa ya pas sudah umur 10 gitu atau 11. Pokoknya pas sudah masuk ke itu SD udah mulai puasa. Pernah batal puasa gak? Kalau pernah, kenapa bisa batal? Apa gak sengaja minum air keran ya? Iya.
Eh, batal secara sengaja tidak pernah, Rio, karena kita kan harus tahan ya. Tapi kalau batal secara tidak sengaja artinya sakit, itu pernah. Misal kita sakit, Mister muntah-muntah nih sakit, itu nggak boleh kita paksakan puasa. Itu juga kita harus menjaga kesehatan kita. Selain menjaga ibadah, harus lebih penting lagi kesehatan kita. Jadi kalau orang sakit boleh tidak berpuasa. Jadi Mister pernah batal waktu sakit. Gitu. Oh gitu. Nah, tapi Mister ganti puasanya, harus diganti puasanya di setelah bulan Ramadan. Misal 1 hari Mister batal, Mister harus ganti 1 hari di luar Ramadan. Gitu. Oke. Aku juga sih pernah nggak puasa gara-gara abis sunat. Oh iya, itu kan namanya masih tahap penyembuhan ya. Iya. Masih sakit ya. Mr. J punya cerita menarik gak untuk teman-teman Rainer selama menjalani ibadah puasa? Iya, untuk teman-teman Rainers ya, kalau puasa itu kalau dipikirin itu berat kayaknya ya. Tapi kalau kamu jangan mikirin kapan buka itu nanti terlalu lama, kita terasa terlalu lama. Jadi carilah waktu kita puasa, carilah aktivitas-aktivitas yang melupakan kita puasa itu. Lama-lama udah buka. Gitu. Jangan mikirin, jadi ceritanya jangan mikirin kapan buka, nunggu buka itu, menunggu itu terasa lama. Makanya diganti dengan aktivitas-aktivitas yang jago musik, main musik, yang rajin baca buku, baca Al-Quran, ibadah, itu lebih baik. Itu ya. Apa makanan favorit Mr. UJ untuk berbuka puasa? Kalau untuk buka puasa ya, ada air putih, ada teh manis soalnya. Teh manis panas atau hangat ya? Oh, teh manis sama. hangat. Karena kalau minum es duluan, kan itu kata dokter kan kurang sehat. Jadi teh manis hangat sama yang manis-manis kurma. Kalau nggak kurma ya, selain kurma ada, kalau di Indonesia ada bubur ketan hitam kalau Mr. UJ ya. Oh, sama kalau teh manis Panas ya. yang panas itu aku sering minum, tapi cuma pas lagi sahur gitu. Tapi masih sama. Bagus Jo, kita bertenaga jadinya ya. Waktu Mr. UJ masih kecil, apa aja sih kegiatan Mr. sambil menunggu beduk? Waktu masih kecil itu main sepeda ya, terus karena panas ya mandi di sungai, lama ya bikin lemes, mandi ya, tapi nggak minum airnya ya, Mister mandi ya. Kadang-kadang ada kura-kura, ada labi-labi, Mister kabur sama teman-teman gitu. Kebayang kalau tiba-tiba Di kali ya, kalau di sana namanya sungai. atau ular. Iya itu, karena dulu kan di kampung ya. Karena harus hati-hati kalau di kampung gitu, ada ular atau buaya gitu. Iya, karena teman Mister pas kita lagi berenang di sungai, di kali, itu teman Mister ada yang kegigit kakinya labi-labi ya, labi-labi itu kayak kura-kura gitu ya. Itu langsung luka gitu. Iya, kura-kura juga bahaya karena mereka kayak menahan diri gitu. Iya. Mister, sekarang ini kan zaman sudah berubah, medsos semakin maju. Menurut Mr. UJ, ada gak tradisi yang berubah dari zaman dulu sampai sekarang? Sangat drastisnya masalah HP ya, handphone, gadget. Anak-anak dulu kalau tarawih itu tarawih, kalau malam Ramadan kan tarawih. Kalau sekarang anak-anak main game. Jadi ini memang harus dididik sama orang tua dan gurunya supaya anak-anak tidak tergantungan gadget. Kan puasa itu kan filosofinya menahan diri. Menahan diri supaya tidak megang gadget terus. Apakah 24 jam itu hidup kita hanya megang gadget? Jadi kita kadang-kadang kalau sering baca WA kita dipikirkan disibukkan dengan urusan WA itu. Tapi ada hal-hal yang lain yang di samping kita, orang tua kita makan bersama, ada orang tua kita ngajak sholat bersama, itu didahulukan daripada megang gadget. Nanti kalau udah waktunya kosong, boleh megang gadget gitu. Itu yang berubah ya. Mr. UJ, kalau lebaran mudik gak? Kenapa? Kemana tuh mudiknya? Kalau lebaran sekali-sekali mudik ya,
mudiknya itu ke Pekanbaru, karena orang tua tinggal di Pekanbaru Riau, Sumatera. Gitu. Oke. Kalau menurut Mr. Uji, tradisi mudik itu gimana? Karena kan di jalan itu bermacet-macetan, berburu tiket juga. Gimana tuh, perlu gak sih mudik itu sebenarnya? Mudik itu perlu, penting, karena di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa tidak diterima puasa seseorang kalau belum mendapat ridho dari orang tuanya. Jadi memang mudik itu artinya kita pulang kampung menemui orang yang kita sayangi dan sangat kita muliakan, yaitu orang tua. Jadi puasa kita tuh seakan-akan masih di awang-awang kalau kita belum minta maaf sama orang tua. Nah, jadi kita jangan jadi anak durhaka, nggak ingat sama orang tua. Kalau kita punya kerja, sudah kerja, punya uang, kita pulang membawa bekal untuk orang tua jadi senang, kita dapat pahala, puasa kita diterima. Jadi tidak diterima puasanya jika anak itu durhaka pada orang tuanya. Jadi mudik itu artinya adalah pulang ke rumah orang tua untuk minta maaf pada orang tua, untuk silaturahmi bersama keluarga, adik kakak dan lain sebagainya. Itu ya penting berarti mudik itu. Oke. Setiap bulan Ramadan biasanya identik dengan beduk dan petasan. Apa yang terlintas di pikiran Mr. Uji kalau mendengar dua kata itu? Kalau beduk itu bagus ya. Kalau beduk itu kan budaya masyarakat Indonesia. Kalau di musola ada beduk itu untuk memanggil orang sholat. Nggak mungkin orang sholat dipanggil pakai suara sholat, pasti pakai beduk biar kedengaran sekampung, ya. Itu namanya beduk. Jadi anak-anak juga kalau lebaran takbiran main beduk, Allahu Akbar, Allah, itu enak dengarnya. Tapi kalau petasan, memang kalau skala kecil sih nggak apa-apa. Kalau pesan banting, petasan kecil, tapi kalau sudah besar itu bahaya. Kalau petasan itu Mister rasa ya kita kurangi atau kita hilangi lah, karena itu bahaya. Apalagi dipegang sama anak yang kurang ngerti, ini ledakannya itu berapa besar. Main colok-colok saja atau main masukin ada dalam celana, kan itu bisa luka. Itu yang terjadi anak-anak kan. Kalau aku sih pernah dengar cerita tentang Pizza Hut delivery itu kayak kebakaran gara-gara ada anak kecil main petasan itu. Iya, bisa membakar rumah ya. Bisa juga melukai orang lain. Dipegang di tangan, meledak di tangan luka gitu. Jadi petasan itu bagus, petasan saya kurang bagus ya. Petasan itu lebih beda daripada kembang api. Iya. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Mister, ada nggak kiat-kiat atau saran agar puasa ya lancar untuk teman-teman Rainers? Iya, agar puasa kita lancar, teman-teman Rainers, itu pertama harus sahur. Karena kalau nggak sahur itu kita lemes ya. Sahur di akhir, tapi lebih baik sahur di akhir waktu sebelum imsak. Sebelum imsak kita udah sahur dan minum, apalagi makanan-makanan yang sehat, minum yang sehat, lalu minum vitamin, puasa kita jadi lancar. Dan ya, kalau sudah puasa jangan mikirin bukanya kapan. Nah itu nanti lama banget rasanya. Carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan jangan tidur terus. Namanya kita puasa tidur. Itu kan ada yang tidur terus ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia tidur. Berarti dia puasa tidur ya nanti ya. Iya. Karena kan kalau banyak tidur kan juga bikin kita ngantuk. Iya, bikin kita capek sebenarnya. Sesuatu berlebihan itu bisa jadi Iya. bahaya. Iya benar. Bagus ya. Kenapa sesuatu berlebihan itu berbahaya? Karena pepatahnya mengatakan dari ulama, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu di tengah-tengah. Nggak boleh terlalu tidur banyak, nggak boleh terlalu tidur sedikit. Jadi yang tengah-tengah. Nggak boleh terlalu bergembira banget, kita nggak boleh terlalu sedih banget. Nah, tengah-tengah. Jadi setiap urusan tuh yang bagus, yang sedang-sedang saja. Jadi keep your expectation low and you never be disappointed. Nah, Lalu dari debatnya, dari quote-nya, dari game. iya, bagus sangat.
Terima kasih Mr. Uje sudah hadir dan berbagi ilmu serta cerita dengan teman-teman Liners. Semoga Mr. Uje semakin berkah dan bertambah rezeki ya, serta sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Aryo dan Rainers ya. Terima kasih banyak. Nah, Liners, demikianlah obrolan kita kali ini bersama Mr. Uje seputar puasa Ramadan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nonton terus channel YouTube kami Ruang Anak Istimewa. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.